kita berjumpa lagi di acara kategori ministry Komisi Perempuan. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, firman Tuhan yang berkuasa itu Tuhan, menyembuhkan kami, membangkitkan kami, menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 1:20-25. Begini firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, tema pada pagi hari ini, tujuan Yesus menjadi manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, biasanya sebelum ada pandemi COVID, kalau memasuki bulan Desember atau Natal, kita semuanya sibuk untuk menghiasi gereja kita, sibuk persiapan untuk Natal, sibuk untuk latihan paduan suara. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa melakukan semua itu karena pandemi COVID. Kekasih-kekasih Tuhan, janganlah kita sedih, janganlah kita kecil hati, karena sesungguhnya kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan Natal, bukan karena kemasan acara Natal yang gemerlap, melainkan kita harus mengerti tujuan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, tujuan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi manusia. Yang pertama, di ayat 21, untuk menyelamatkan umatnya. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Yesus adalah juru selamat manusia yang berdosa. Mengapa harus Allah sendiri yang menyelamatkan dosa manusia? Karena tidak seorang pun mampu untuk menyelamatkan dosanya sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah kita bisa satu hari saja tidak melakukan dosa? Tidak bisa. Oleh karena itu, yang menjadi alasan mengapa Allah sendiri yang menjadi menyelamatkan umatnya yang berdosa, karena manusia tidak mampu mengatasi persoalan dosa. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang benar, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang yang sakit dan dia sanggup menyembuhkan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kekal. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit
ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, di kolong langit tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita. Dia juru selamat umat manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, perbuatan baik manusia tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi perbuatan baik harus kita lakukan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Bukan perbuatan baik dapat menghasilkan keselamatan yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, bukan berarti kita tidak harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik, tetapi ingat, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan manusia. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus lahir menjadi manusia dengan tujuan yang mulia untuk menebus dosa kita. Bagian kita harus meresponi keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita undang Yesus, kita buka hati kita untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, dalam ayat 23, tujuan Yesus menjadi umat manusia untuk menyertai umatnya. Dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita, bahkan berdiam dalam kita selama-lamanya. Kalau Tuhan di dalam kita, maka Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Dalam keadaan pandemi COVID, di mana banyak orang yang mengalami ketakutan, stres, depresi, tentang masalah ekonomi yang tidak stabil, resesi, mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, ketakutan akan penyakit, ketakutan akan masa depan. Semakin banyaknya perselingkuhan dalam rumah tangga, di mana keluarga-keluarga banyak digoncangkan. Saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang Anda alami. Tetapi Natal adalah momentum di mana Allah memiliki tujuan untuk menyertai umatnya. Firman Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Bukan hanya sampai saat ini, tetapi sampai akhir zaman. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Di dalam Matius 28 ayat 20b, firman Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita senantiasa ada dalam penyertaan Allah. Biarlah pemahaman dan keyakinan kita akan tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan menyertai kita, maka hidup kita akan semakin bergairah dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita undang Yesus secara pribadi sebagai juru selamat kita. Niscaya Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut, Dia Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut, Dia Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyertai kita semuanya. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami, bertahta dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.